Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab at-tahdziru min madzahibil hululiyati wal musyabbihati wal mujassimati. Bab at-tahdzir, peringatan, larangan dari ajaran-ajaran kelompok al-hululiyah, yaitu Allah bersatu dengan makhluknya, dan dari ajaran kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan dari kelompok al-mujassimah yang menyatakan Allah itu jisim sebagaimana makhluk. Pada kesempatan yang lalu sempat kita isyaratkan salah satu yang mengatakan adanya wahdatul wujud. Ini berkaitan dengan kelompok yang pertama yang sesat bahkan kufur, yaitu kelompok al-hululiyah. Ya, ada 3 kelompok atau ajaran yang 11-12 lah yang mirip. Kelompok al-hululiyah, kelompok al-ittihadiyah, dan kelompok apa? Wahdatul wujud. Kelompok al-hululiyah, kalau terjemahnya kurang lebih tadi, Allah bersatu dengan hambanya. Cuma kalau secara bahasa al-hululiyah itu kayak ini, air dimasukkan di dalam gelas. Ini namanya al-hulul. Halal ma'u fil ina au fil kas. Air itu bersatu dengan apa? Gelas atau di dalam gelas. Itu namanya al-hulul. Kalau al-ittihadiyah itu dalam segi bahasa al-ittihad seperti al-milh ittahada bil ma' atau al-laban ittahada bil ma'. Susu bercampur dengan apa? Air. Atau garam bercampur dengan air. Bersatu dia.
Itu kelompok Al-Ittihadiyah. Mereka mengatakan Allah bersatu dalam jasad hamba-hambanya. Kalau kelompok Wahdatul Wujud mengatakan kullu maujudin fil wujud wujudu. Semua yang wujud di alam semesta ini hakikatnya adalah wujudnya Allah. Dan kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan ini kita janjikan waktu lalu, di antaranya Sayyid Qutb, tokoh kelompok teroris abad ini, banyak kesesatan bahkan kekufurannya. Di antaranya dia meyakini adanya wahdatul wujud yang dia cantumkan dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran dalam surat Al-Ikhlas khususnya. Kita bawa terjemahannya, namun kita mau baca dari bahasa Arabnya dulu. Baik, kita baca bahasa Arabnya dulu ya. Nanti terjemahannya sesuai yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, kesesatan Sayyid Qutb bukan hanya masalah ini saja, namun juga berkaitan dengan caci makian kepada Nabiullah Musa, kepada siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dalam tafsir surat Al-Ikhlas, Sayyid Qutb mengatakan Qul huwallahu ahad, ya, wa huwa lafdun adakum min lafzi wahid. Kemudian kata dia, innaha ahadiyatul wujud. Falaysa hunaka haqiqatun illa haqiqatuhu. Wa laysa hunaka wujudun haqiqiyun illa wujuduhu. Ini yang kita isyaratkan tadi, akidah wahdatul wujud. Manunggaling kaula Gusti, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Semua yang wujud di alam semesta ini hakikatnya wujud Allah. Kata Sayyid Qutb, wa laisa hunaka wujudun haqiqiyun illa wujuduhu. Wa kullu mawjudin akhar fa innama yastamiddu wujudahu min dalikal wujudul haqiqi. Wa yastamiddu haqiqatu min tilkal haqiqah az-zatiyah. Kita baca terjemahannya. Ini tafsir surat Al-Ikhlas. Sekali lagi, Sayyid Qutb mengatakan ini adalah ahadiyatul wujud. Ketika mentafsirkan Qul huwallahu ahad, kata Sayyid Qutb, ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya. Dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala mawjud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu dan berkembang dari wujud dzatiyah itu. Kemudian dalam paragraf berikutnya atau setelahnya ada kata-kata, karena tidak ada hakikat bagi suatu wujud selain wujud ilahi itu. Dan tidak ada hakikat bagi suatu tindakan kecuali tindakan kehendak ilahi. Ini yang dikatakan para ulama salah satu bukti kesesatan penyimpangan Sayyid Qutb. Dia memiliki akidah wahdatul wujud yang sekali lagi kembarannya kelompok Al-Hululiyah yang dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sekedar menunaikan janji kita yang kemarin. Kita baca halaman 87 lanjutan pembahasan tentang masalah Allah di atas langit, di atas al-arsy dan ilmunya di mana-mana. Kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, walladzi yadhhabu ilaihi ahlul ilmi anna Allah azza wa jalla ala arsyihi fawqa samawatihi wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Adapun pendapat ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa, dan ini ijma' Ahlus Sunnah,
bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya. Seperti yang Allah firmankan dalam 7 ayat Al-Quran, di antaranya surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan sudah kita bawakan juga surat Al-Hadid ayat yang keempat, berserta penafsirannya yang benar dan sekaligus bantahan kepada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, seperti kelompok Al-Hululiyah tadi. Fawqa samawati, dan arsy-Nya Allah ada di atas langitnya. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya arsy adalah makhluk yang tertinggi, yang pertama Allah ciptakan dan yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada al-arsy. Langit yang ketujuh ini masih di bawah al-arsy. Makanya tidak ada pertentangan ketika kita mengatakan Allah di atas arsy atau kita mengatakan Allah di atas langit. Karena pada hakikatnya arsy-Nya Allah ada di atas langit. Ataupun kata-kata fis sama, kalau terjemahannya itu ada dua. Allah di atas langit atau Allah tinggi di atas makhluknya. Yang zatnya itu di atas al-arsy. Namun ilmunya itu di mana-mana. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Zatnya Allah di atas langit, di atas al-arsy. Namun ilmunya di mana-mana. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ada taklik atau footnote dari Syekh Dr. Abdul Razak, perlu kita baca. Wa qad jama'a Allah baina hadzainil aslain, a'ni uluwahu ala khalqihi wa ihatatu ilmihi bihim fi qawlihi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini kita sudah bahas, namun kita ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala menjamakkan antara dua prinsip ini. Prinsip Allah di atas semua makhluknya dan prinsip ilmunya Allah meliputi mereka semuanya. Kan ada orang yang gagal paham ketika kita mengatakan Allah di atas langit. Kata mereka, loh bagaimana dengan ayat-ayat yang berkaitan Allah itu ma'akum, bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah dekat dengan hambanya. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama nggak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Namun inilah cara menjamakkannya. Bahwasanya zatnya Allah di atas semua makhluknya. Dalilnya kata Imam Ibnu Qayyim sudah sering kita sampaikan ribuan. Ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah fis sama, Allah di atas semua makhluknya. A'amintum man fis sama, dalil tentang Allah menurunkan Al-Quran. Ilayyas adul kalimut tayyib wal amalus saleh, itu semuanya dalil Allah fis sama. Ya. Maka sekali lagi Ahlussunnah sepakat zatnya Allah di atas langit. Namun ilmunya di mana-mana. Maka tidak ada kontradiksi antara kata-kata Allah bersama kalian, Allah dekat dengan hambanya, dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketinggian Allah di atas makhluknya. Di antaranya dalam surat Al-Hadid ayat keempat, Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa. Dan sudah kita sampaikan berulang kali tafsirnya sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas. Tafsirnya muridnya beliau yang bernama Mujahid Abul Aliyah. Mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Kemudian Allah tinggi di atas al-arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi.
Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit. Allah mengetahui semuanya. Ini berkaitan dengan sifat ilmunya Allah. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini intinya Allah menjelaskan kebersamaannya dengan kita, bukan dengan zatnya, namun dengan apa? Ilmunya. Karena redaksi ayat ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, didahului dengan penjelasan sifat ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, dan ayat ini wa huwa ma'akum ditutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, diapit dengan apa? Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan sifat ilmu, setelahnya berkaitan dengan sifat al-basar yang menjelaskan kebersamaan Allah dengan hambanya, bukan dengan zatnya, seperti yang diyakini oleh kelompok al-hululiyah tadi. Allah bersama hamba-hambanya dengan zatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah apa? Ucapan yang kufur, meskipun mereka juga apa? Pakai dalil ayat Al-Quran. Namun itulah kegagalan paham. Makanya tidak semua orang yang mentafsirkan ayat Al-Quran bisa diterima. Timbang lagi dengan tafsir ulama Ahlus Sunnah, ulama as-salaf. Banyak orang-orang yang ngawur dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, apalagi sampai derajat ini. Mereka apa? Mentafsirkan ayat Al-Quran untuk mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi tafsir Ahlus Sunnah mengatakan bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Karena itu redaksi ini bukan takwil, ya, ini bukan tahrif, namun inilah redaksi ayatnya. Dan ini yang ditafsirkan oleh ulama as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah kita sampaikan dari segi bahasa, kata-kata bersama tidak harus apa? Nempel, dempet. Ya, kata orang Arab, nasiru wal qamaru ma'ana, kita berjalan dan rembulan bersama kita. Dia di atas, namun apa? Bersama kita di mana saja kita apa? Berada, dengan sinarnya, dengan pencahayaannya. Allah bersama kita dengan ilmunya, pendengarannya, pengawasannya, dan seterusnya. Ini sudah kita sampaikan tentang al-ma'iyah. Dan kaidah para ulama, ayat itu dipahami lewat asyak wasibak. Ayat itu dipahami lewat redaksinya. Ayat dipahami lewat sibak yang sebelumnya. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami. Falamma ahata ilmuhu bijami ma khalaqa fis samawatil ula wa bijami ma fi sab'i aradin wa ma bainahuma wa ma tahta thara ya'lamu sirra wa akhfa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya'lamu al-khatrata wal hammata ya'lam ma tuwaswisu bihin nufus yasma wa yara wa la ya'zubu anillah mithqalu dzarratin fis samawati wal aradin wa ma bainahunna illa wa qad alima bihi. Bahwasanya ketika ilmunya Allah meliputi apa yang Allah ciptakan di langit yang paling tinggi dan di semua lapisan bumi yang 7, dan apa yang di antara keduanya dan apa yang di bawah permukaan bumi, dia mengetahui asirra wa akhfa, yang rahasia maupun yang disembunyikan. Dia mengetahui mata-mata yang khianat, apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui apa yang terlintas dalam benak manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang dibisikkan oleh jiwana. Dia mendengar, dia melihat, dan tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun, sekecil apapun di langit maupun di
bumi dan apa yang di antara keduanya, kecuali Allah mengetahui segala-galanya. Dan ini yang sudah kita juga pahami dalam masalah iman kepada takdir Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang bermakna kebersamaan Allah dengan semua hamba-hambanya. Allah bersama semua manusia yang kafir maupun yang mukmin. Yaitu tadi Allah melihat mereka, Allah mendengar ucapan mereka, Allah mengawasi mereka. Wa huwa ala arsyihi subhana al-ali al-a'la. Namun zatnya Allah, dia Allah di atas arsy-Nya. Ya. Dia al-ali wa huwal aliyul azim. Dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat kursi, Allah tutup ayat kursi dengan wa huwal aliyu al-azim. Dia yang maha tinggi. Tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, dan tinggi zatnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang masa. Demikian pula ketika kita sujud misalnya, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Al-A'la Allah yang maha apa? Tinggi. Tinggi kedudukannya, kekuasaannya, dan juga apa? Zatnya. Turfa ilaihi a'malul ibad wa huwa a'lam biha minal malaika alladzina yarfa'unaha bil-laili wan nahar. Amal hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tadi, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus saleh. Naik kepada Allah ucapan yang baik dan amal saleh. Ini menunjukkan Allah fis sama, namanya naik dari bawah ke atas, Allah fis sama. Dan Allah lebih tahu daripada malaikat yang membawa, yang mencatat amal perbuatan manusia. Ini menunjukkan Allah nggak butuh dengan apa? Semua makhluknya. Ketika Allah mengutus malaikat yang mencatat amalan hamba, bukan berarti Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Allah bahkan lebih tahu daripada malaikat. Cuma dibalik diutusnya malaikat yang mencatat amalan hamba ada hikmahnya. Di antaranya Allah ingin menegakkan keadilannya. Ketika manusia misalnya di akhirat mereka diazab karena dosa-dosanya, itu Allah memiliki apa? Saksi-saksi yang mencatat amal perbuatan manusia. Sama dengan ketika Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat yang menimbang amal perbuatan hamba yang baik maupun yang jelek. Bukan berarti Allah nggak tahu kebaikan manusia tersebut, kejelekan manusia. Allah maha tahu. Cuma dibalik ditegakkannya timbangan pada hari kiamat agar manusia melihat sendiri perbuatan baiknya, perbuatan apa jeleknya. Allah ingin menegakkan apa? Keadilannya. Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Ajuri wa huwa a'lam biha minal malaika. Allah lebih tahu tentang amal hambanya daripada apa? Para malaikat-malaikatnya. Ya, sekali lagi Allah tidak butuh kepada siapapun dan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Kemudian poin ke-51, qala Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ajuri rahimahullah berkata lagi, fa in qala qailun fa'ish makna ma dzakaru. Fa'ish ini singkatan dari ayu syai'in. Fa'ish ya, ayu syai'in makna ma dzakaru. Lalu bagaimana menjawab syubhat mereka? Ini berkaitan dengan pembahasan kita yang kemarin. Kelompok Al-Hululiyah mereka punya syubhat, atau lah dikatakan dalil lah, atau hujjah. Ya, kelompok-kelompok sesat kata para ulama, mereka juga punya apa? Dalil dari ayat ataupun al-hadis. Namun bedanya dengan Ahlussunnah, kalau Ahlussunnah ad-da'wah salafi al-firqah najiyah ta'ifah al-mansurah,
berdalil dengan ayat hadis dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kalau mereka kelompok-kelompok sesat pakai ayat, pakai hadis, dipahami dengan hawa nafsu mereka sendiri, dengan akal pikiran mereka sendiri. Meskipun yang sebagian mereka ngeles kalau dikatakan Anda mentafsirkan demikian. Oh enggak, bukan tafsir, cuma memahaminya. Bersilat lidah. Samirawon memahami, mentafsirkan, intinya sama. Begitulah ahlul bidah suka bersilat lidah. Intinya kelompok-kelompok sesat, baik kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka untuk melegalkan kesesatan, penyimpangan mereka berdalil dengan ayat dan al-hadis. Di antaranya di sini kelompok al-hululiyah yang mengatakan Allah bersatu dengan hambanya pakai dalil surat Al-Mujadilah ayat ke-7. Maka ditanya kepada Imam Al-Ajurri, bagaimana menjawab syubhat mereka ini? Maka dijawab oleh Imam Al-Ajurri, qila lahu. Ya, kalau kita mau kembali kepada ayatnya surat Al-Mujadilah, kita baca lagi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah perbincangan rahasia di antara 3 orang kecuali Dia Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah perbincangan rahasia bisi-bisi antara 5 orang kecuali Allah yang keenam. Wala adana min dalik wala aktsar illa huwa ma'ahum. Tidaklah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Ayatnya mirip dengan surat Al-Hadid tadi, ayat keempat, dan maknanya juga sama. Kita baca ucapan Imam Al-Ajurri, qila lahu, maka dijawab atas syubhat mereka, Allahu ta'ala ala arsyihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Ini keyakinan yang sudah paten, tidak boleh diotak-atik lagi, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Allah ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu muhitun bihim, sedangkan ilmunya Allah meliputi mereka, ilmunya Allah di mana-mana. Wa bi kulli syai'in min khalqihi kada fassarahu ahlul ilmi. Inilah tafsirnya para ulama ahli sunnah tentang surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 tadi. Zatnya Allah di atas arsy, namun ilmunya di mana-mana. Ilmunya meliputi semua makhluknya. Wal ayatu yadullu awwaluha wa akhiruha ala annahul ilmu. Dan kata Imam Al-Ajurri, bahwasanya awal ayat surat Al-Mujadilah ayat ke-7 tadi, awal ayat sampai akhir ayat berkaitan dengan ilmunya Allah. Jadi yang bersama dengan mereka, wa huwa ma'ahum, ilmunya Allah, bukan apa? Zatnya Allah. Ini tafsirnya para ulama ahlu sunnah sepanjang masa. Nanti akan disampaikan beberapa nama dari ulama salaf yang mentafsirkan ayat tersebut. Ya. Kalau Allah Ta'ala, coba renungkan lagi firman Allah tadi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Awal ayat berkaitan dengan apa? Ilmunya Allah. Ya'lamu, Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian akhir ayat, summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat pada hari kiamat. Allah tutup ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Mirip dengan surat Al-Hadid tadi. Pembahasannya tentang apa? Ilmunya Allah. Wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum. Dimulai dan diakhiri dengan masalah ilmunya Allah. Jadi sekali lagi, ini bukan takwil yang batil. Ini adalah apa? Pemahaman ayat sesuai dengan redaksinya. Al-ayah tufham minas siyaqi wa minas sibaq. Ditegaskan lagi oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah,
fabtada Allahu al-ayata bil ilmi wa khatamaha bil ilmi. Allah memulai ayat tadi surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 dengan masalah sifat ilmunya. Dan Allah tutup juga dengan masalah sifat ilmunya. Maka ayat tersebut wa huwa ma'ahum, dia bersama mereka dengan ilmunya. Fa ilmu azza wa jalla muhitun bi jami khalqihi. Ilmunya Allah meliputi semua makhluknya. Wa huwa ala arsy, sedangkan dia di atas arsy-Nya. Wa hadza qaulul muslimin, ini adalah ucapan kaum muslimin yang di atas fitrah salimah, yang di atas akal yang sehat, yang di atas pemahaman para salafus saleh, yang di atas ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dibawakan ucapan ulama salaf yang mendukung apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajuri tadi. Poin ke-52, akhbarana Abul Hasan Al-Hammami radhiyallahu ta'ala anhu qala akhbarana Ismail ibnu Ali Al-Khatbi qala haddatsana Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal qala haddatsana Abi. Ini dari putranya Imam Ahmad. Beliau berkata, ayahku menceritakan kepadaku, qala haddatsana Suraih ibnu Nu'man qala haddatsana Abdullah bin Nafi' qala qala Malik ibnu Anas, sampai kepada Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Ini pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allahu fis sama. Ya, sekali lagi ini adalah ijma' Ahlus Sunnah. Dan pernah kita sampaikan, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala punya kitab khusus, dan Imam Zahabi termasuk salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ya, dalam masalah fikih beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi rahimahullah punya kitab khusus yang judulnya Al-Ulu, kitab Al-Ulu. Kalau di rumah itu ada 2 jilid, 1 jilidnya halamannya itu sampai 500 lebih. Kalau digabung bisa 1000 halaman. Ya, hanya berkaitan dengan ayat al-hadis, ucapan ulama-ulama yang menyatakan, yang sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ya. Maka sekali lagi ini bukan ajaran Wahabi. Ya, ini ajaran para ulama-ulama Ahlussunnah. Kalau mau sekali lagi lihat perinciannya siapa saja yang mengatakan demikian, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga ini apa? Guru beliau Imam Malik rahimallahu taala. Kata Imam Malik sekali lagi, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana, bukan zatnya yang di mana-mana. Wa rawahu al-Ajuri wa zada fihi. Imam Al-Ajuri meriwayatkan, ya, dengan riwayat yang lain ada tambahan, kata Imam Malik, la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan lagi ucapan Sufyan Ats-Tsauri tentang tafsir surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa an Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah berkata tentang firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Qala ilmuhu, yang bersama kalian adalah apa? Ilmunya Allah. Ini tafsir ulama as-salaf yang sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh kelompok tadi al-hululiyah,
yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Naudzubillah min dzalik. Yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa anid dhahhak. Ulama salaf juga yang bernama Ad-Dhahhak berkata tentang firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Qala huwa 'alal arsy wa ilmuhu ma'ahum. Allah di atas arsy dan ilmunya bersama mereka. Ini yang kita sampaikan tadi, ini membantah statement sebagian dai-dai penyesat umat yang ingin membuat keraguan. Masa dikatakan Allah di atas langit? Lalu bagaimana dengan kata-kata wa huwa ma'akum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid? Ini orang apa? Kalau membuat syubhat demikian, membuat apa? Keraguan-raguan. Padahal kalau dikembalikan kepada tafsir ulama salaf nggak ada kontradiksi. Dikatakan oleh Ad-Dhahhak, Allah di atas arsy, namun ilmunya di mana-mana. Nggak ada kontradiksi. Ditambahkan lagi ucapan ulama yang lain. Wa qala al-Fudail bin Ziyad wa ghairuhu an Ahmad ibni Hanbal fil ayah. Sekarang dari Imam Ahmad rahimahullah tentang ayat tadi. Ya, surat Al-Mujadilah. Al-murad bihi al-ilmu. Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Maksudnya ilmunya Allah yang bersama mereka. Ya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu bada'aha bil ilmi wa khatamaha bihi. Karena ayat itu awalnya berkaitan dengan ilmunya Allah dan ditutup dengan masalah ilmunya Allah. Maka makna dia bersama mereka yaitu ilmunya Allah bersama mereka. Ya, jadi sudah sekali lagi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya berdasarkan qaul Allah wa qaul Rasul dan pemahaman para as-salafu as-saleh. Ya. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan ya pasti setiap orang muslim itu salafi karena mereka mengikuti salaf, ini bodoh. Ini orang apa? Jahil murakkab. Karena enggak semua yang mengatakan muslim apa? Mengikuti pemahaman as-salaf. Ya, terutama dalam bab ini. Ya, sekali lagi as-salaf ya bukan sekedar slogan, apalagi diarahkan ke masalah fikih. Ya. Kan semua orang muslim pasti ikut mazhab Syafi'i. Sekali lagi ini orang apa? Jahil murakkab. Perbedaan Ahlussunnah dengan al-bidah terutama dalam masalah apa? Al-aqidah. Di antaranya masalah apa? Aina Allah? Di mana Allah? Kalau Ahlussunnah salaf sepakat mengatakan Allah fis sama, enggak ada khilaf di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang jahil murakkab yang tidak paham apa itu manhaj as-salaf yang membedakan antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-53, qala Abu Bakar al-Ajurri. Berkata lagi Imam al-Ajurri rahimahullah, fi kitabillahi ta'ala ayatun tadullu ala anna Allah ta'ala fis sama ala arsyihi wa ilmuhu muhitun bi jami khalqihi. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama. Contoh ayatnya apa? Yang kata-kata Allah fis sama. Nah, sebutkan ayatnya yang ada kata-kata Allah fis sama. Aamintum man fis sama. Ya, ini sekali lagi ayat-ayat yang menunjukkan Allah fis sama. Dan sudah kita sampaikan dan kita ulangi lagi tidak masalah. Kata-kata fis sama ini ada dua tafsiran namun tidak saling bertentangan. Yang pertama dibahas tentang arti fi, ya. Kalau fi diartikan sesuai dengan maknanya di, ya. Maka as-sama maknanya al-ulu. Allah fil ulu. Artinya sama, Allah di atas.
As-sama dari kata-kata sama yasmu sumuan. As-sumu artinya al-ulu. Berarti tafsir fis sama Allah fil ulu. Allah di atas aras, di atas makhluknya. Yang kedua, fis sama penafsirannya fi ditafsirkan ala, di atas. Paham? Sebagaimana firman Allah, kul siru fil ardi. Katakan wahai Nabi Muhammad, siru, berjalanlah kalian fil ardi. Di sini artinya apa? Di dalam atau di atas? Di atas. Karena kalau antum disuruh berjalan di dalam kerak bumi, sama dengan apa? Ngerong. Iya, ada yang lainnya juga banyak. Dan intinya apa? Kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa artinya ala, di atas. Sedangkan as-sama kalau diartikan fi tadi ala, as-sama yaitu as-sama al-mabniyah, bangunan langit. Jadi Allah di atas apa? Langit. Jadi penafsiran yang pertama fi sama, kata-kata fi sama, Allah di atas. Paham? As-sama diartikan ulu, fi diartikan seperti apa adanya fi, di. Kalau yang kedua, fi artinya ala, as-sama artinya Allah di atas langit. Intinya sama, Allah fi al-ulu. Nah, wallahu alam, kita lanjutkan ba'dal adzan. Nah, kalau ada pertanyaan tafadhol dengan tulis di kertas. Kita lanjutkan ucapan Imam Al-Ajuri poin ke-53 tadi. Qala Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah fi kitabillahi ta'ala ayatun tadullu ala anna Allah ta'ala fis sama. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas langit, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Dan sekali lagi tidak ada kontradiksi antara kata-kata Allah di atas langit dengan kata-kata Allah di atas apa? Al-arsy. Yang pertama karena memang dalil-dalilnya juga demikian. Kadang Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian Allah mengatakan tadi a'amintum man fis sama. Ini sesuai dengan istilah dan lafaz dari Al-Qur'anu Al-Karim. Dan secara waqi' fakta yang ada bahwasanya arsy ada di atas langit. Ketika dikatakan Allah di atas langit, ya sekali lagi ini sesuai dengan ayat tadi, tidak bertentangan dengan kata-kata Allah di atas arsy karena arsy-Nya Allah ada di atas langit. Nah, kemudian kata Imam Al-Ajuri, wa ilmu muhitun bi jami khalqihi, dan ilmunya Allah meliputi semua makhluknya. Kalau Allah Azza wa Jalla, dalil tentang hal ini yang pertama surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? An yaksifa bikumul ard, untuk menenggelamkan kalian di dalam bumi, fa idza hiya tamur, am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan menimpakan atas kalian hasibah, hujan batu. Ada takwil-takwil yang batil ya tentang hal ini. Amintum, ada yang mentafsirkan para malaikat, naudzubillah min dzalik. Yang menurunkan azab adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siaknya tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah fis sama. Kemudian dalil tentang Allah di atas langit juga firman-Nya surat Fatir ayat 10, ilayyas adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u, kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amal saleh. Namanya naik dari bawah ke atas, Allah fis sama. Demikian pula sabbih isma rabbikal a'la. Ini Imam Al-Ajuri menyebutkan redaksi-redaksi ayat yang menunjukkan Allah fis sama. Dan redaksi-redaksi seperti ini banyak macamnya. Paham? Makanya kalau disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, hampir mungkin ada 20 redaksi ayat yang menunjukkan Allah fis sama. Kalau di sini disebutkan ada berapa itu? Nah,
Ada 5. Aamintum, Allah di atas langit. Ada kata-kata fis sama. Redaksi yang kedua, naik kepadanya as-su'ud ilai. Ya. Kemudian sabbisma rabbikal a'la, tentang nama Allah apa? Al-a'la atau al-ali. Kemudian redaksi berikutnya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata-kata Allah mengangkat hambanya kepadanya, rafi'uka. Ini kisahnya tentang siapa? Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian tadi redaksi tentang masalah apa? Ar-Rahman alal arsyis tawa. Kalau mau ditambah misalnya seperti dalam redaksi ta'ruju ilaihil malaika. Ditambah lagi inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Ditambah juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan misalnya pengingkaran Fir'aun tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hamanu ibnili sarhan la'ali abdul asbab samawati fa'attali'a ila ilai Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Ya, sekali lagi redaksi ayatnya banyak, dan satu redaksi bisa apa? Banyak ayatnya, paham? Ya, jadi makanya ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, ribuan dalilnya. Di antaranya tadi, contoh misalnya kalau antum cari ayat yang bunyinya Allah menurunkan, itu berapa? Berapa ayat itu? Hah? Pokoknya inna anzalnahu fi lailati al-qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa anzalna ilaika dzikra. Paham? Itu maksud daripada kata-kata ulama, ribuan ayat dalilnya. Karena pas satu redaksi bisa apa? Banyak ayatnya. Paham? Nah. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bisa diulangi perbedaan antara al-hululiyah dan ittihadiyah. Seperti dalam istilah bahasa, kalau al-hulul itu seperti tadi, ya, air dia halla fil ka'si misalnya. Air dia bersatu dengan apa? Gelas. Dia nempel, dempet terus. Dia ada bersama dengan apa? Tapi dia enggak apa? Bercampur. Paham? Gelasnya jelas, airnya juga apa? Namun dia nempel terus. Paham? Ini namanya halal ma'u fil ina atau fil kas. Kalau al-ittihadiyah, antum ambil air susu, masukkan ke sini. Paham? Entah susu yang kental atau susu apa? Yang encer, masukkan ke dalam gelas yang sudah ada airnya ini. Kelihatan bedanya mana airnya, mana susunya? Hah? Itu namanya apa? Al-ittihadiyah. Kalau ihdatul wujud, ya semua yang wujud ini adalah wujudnya apa? Allah. Allah ainul wujud kata mereka. Itu. Namun 11-12 intinya apa? Ini akidah yang kufur, yang menafikan Allah fis sama, Allah di atas al-arsh. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.